Teman-teman tahu nggak sih apa itu ruang terbuka hijau atau RTH? Nah, tempat seperti Taman Kedondong ini merupakan salah satu contoh suasananya yang sejuk, banyak pepohonan dan juga terasa nyaman meskipun berada di tengah kawasan perkotaan. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam lagi, kenapa tempat seperti Taman Kedondong ini tuh penting banget buat psikologis kita? Kenalan dulu yuk, karena tak kenal itu maka tak sayang. Oh my god! Nah, halo semuanya. Selamat pagi kepada Ibu Kimi Katar, Sarjana Psikologi Magister Sains, selaku dosen pengampu psikologi urban, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, halo, nama saya Rafskelata Syaputra Arfiana dengan NIM F131240048, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Pada video ini saya akan membahas tentang tema besarnya, yaitu oase di tengah padatnya pemukiman. Bagaimana Taman Kedondong Lamber Tengah ini tuh menjaga kewarasan warga kota. Nah, tujuan saya membuat video konten edukatif ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mahasiswa kuliah psikologi urban. Nah, selain itu, melalui video ini tuh saya ingin mengedukasi teman-teman semua mengenai seberapa besar pengaruh ruang terbuka hijau dan seperti apa Taman Kedondong di Lamber Tengah itu terhadap kesehatan mental kita yang hidup di tengah padat dan riuhnya suasana perkotaan. Pernah nggak sih kamu merasa lelah banget secara emosional, gampang tersinggung, atau mendadak cemas, padahal kan cuma duduk seharian? Tenang, kamu nggak sendirian. Masyarakat yang tinggal di area perkotaan pada saat ini sedang menghadapi epidemi tersembunyi bernama urban fatigue atau kelelahan mental kronis. Nah, setiap hari, otak kita dibombardir oleh polusi suara, pemandangan beton yang kaku, dan ritme hidup yang serba cepat. Nah, di tengah kepungan itu, kita sering lupa kalau ada satu obat gratis yang disediakan kota untuk menjaga kita tetap waras, yaitu ruang terbuka hijau atau RTH dan kesehatan mental. Nah, teman-teman, kontras banget kan sama cuplikan video dan penat yang kita lihat di awal tadi. Nah, di sini tuh udaranya tuh terasa lebih sejuk, terus ada suara dedaunan dan suasana jauh lebih tenang. Menariknya, taman ini tuh berada di kawasan Lamber Tengah, Semarang Selatan yang dikenal cukup ramai. Nah, kehadiran taman ini tuh menjadi alternatif bagi warga sekitar untuk beristirahat sejenak tanpa kita tuh perlu berpergian jauh gitu. Lalu apa sih sebenarnya ruang terbuka hijau atau RTH itu bagi kesehatan mental? Jadi ruang terbuka hijau atau RTH di sini tuh merupakan bagian dari wilayah perkotaan yang dipenuhi unsur-unsur alami seperti pohon, terus tanaman, dan berbagai jenis vegetasi lainnya gitu. Nah, sementara itu kesehatan mental adalah kondisi yang perlu dijaga banget gitu loh, karena ini kan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kita gitu ya. Nah, salah satu hal yang mendukung ya kesehatan mental adalah dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan pokoknya buat kita aman gitu. Nah, baik, di sini ada penjelasan tentang psikologis. Nah, lingkungan tempat kita berada itu ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologis kita loh. Kok bisa? Nah, jadi gini, ketika seseorang terus-menerus terpapar kebisingan, kepadatan, dan dominasi bangunan-bangunan lainnya, tubuh ini tuh akan cenderung berada dalam keadaan yang siaga gitu ya. Nah, jika berlangsung lama, apa sih yang terjadi dengan kondisi kita ini? Nah, kondisi ini tuh dapat meningkatkan stres, kecemasan, dan kelelahan emosional tentunya. Nah, sebaliknya, berada di lingkungan alami ini tuh dapat membantu tubuh kita tentunya menjadi lebih rileks. Terus paparan unsur alam ini tuh kayak membantu kita itu menurunkan hormon stres, terus memperbaiki suasana hati, mood gitu, serta membuat pikiran terasa lebih tenang tentunya. Nah, selain itu, ruang hijau ini tuh juga membantu mengurangi kecenderungan memikirkan masalah yang kayak nggak perlu dipikirin, tapi kita terus pikirin secara berulang-ulang atau rumination gitu ya. Nah, pemandangan hijau dan suasana yang nyaman ini tuh juga apa ya?
dapat mengalihkan kita gitu ya, mengalihkan perhatian dan juga pikiran yang negatif ini nanti menjadi ke positif, sehingga seseorang merasa lebih segar, terus lebih fresh gitu, lebih plong secara mental. Baik, di sini ada dampak bagi masyarakat urban. Nah, keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di sini tuh memberikan dampak positif bagi kesehatan mental masyarakat urban. Nah, terutama pada aspek kognitif dan juga aspek sosial. Nah, secara kognitif, paparan terhadap lingkungan hijau ini tuh dapat membantu memulihkan konsentrasi yang menurun akibat tuntutan aktivitas sehari-hari. Mungkin kalau yang mahasiswa mungkin karena pendidikan, terus kalau yang bekerja mungkin karena pekerjaan itu kan menuntut mereka melakukan aktivitas sehari-hari itu. Nah, RTH di sini tuh membantu memperbaiki suasana hati atau mood, serta mengurangi kelelahan mental yang sering dialami masyarakat perkotaan ini gitu ya. Nah, berada di taman kota atau ruang hijau ini tuh juga dapat memberikan kesempatan bagi individu gitu untuk beristirahat sejenak, terus dari tekanan pekerjaan yang sudah aku bilang tadi, pekerjaan dan juga pendidikan maupun rutinitas yang padat begitu. Nah, selain ruang terbuka hijau atau RTH di sini juga memberikan dampak sosial yang sangat-sangat penting di kehidupan perkotaan yang tentunya padat gitu ya, seperti kemacetan, kebisingan, dan juga tingginya tingkat persaingan gitu, yang dapat meningkatkan stres serta memicu frustasi tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kondisi tersebut, ruang terbuka hijau ini tuh berfungsi sebagai ruang bersama gitu yang menunjukkan masyarakat untuk berinteraksi, bersantai dan juga melakukan berbagai aktivitas lainnya. Nah, di sini interaksi sosial yang terjalin di ruang terbuka hijau atau RTH dapat membantu mengurangi perasaan kesepian gitu, meningkatkan rasa kebersamaan tentunya, serta mendukung kesejahteraan psikologis masyarakat itu sendiri. Nah, sebaliknya, keterbatasan akses terhadap ruang hijau ini tuh juga dapat membuat masyarakat urban lebih rentan mengalami stres yang berkepanjangan, terus mengalami kejenuhan, terus mengalami penurunan kualitas hidup dan juga berbagai permasalahan mental lainnya gitu. Oleh karena itu, keberadaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian gitu bersama sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan mental masyarakat perkotaan. Nah, baik, di sini ada dasar-dasar teori. Nah, bagaimana dunia ilmiah psikologis di sini tuh menjelaskan perubahan kondisi mental kita tadi dan mengapa alam hijau itu bisa sekuat itu untuk memulihkan psikologis kita. Nah, dalam psikologi urban terdapat beberapa teori yang menjelaskan manfaat terbuka ruang hijau terhadap kesehatan mental. Nah, yang pertama ada Ascension Restoration Theory atau ART yang dikemukakan oleh Stephen Kaplan dan Rachel Kaplan pada tahun 1989. Nah, menurut Stephen Kaplan dan juga Rachel Kaplan, lingkungan alami itu memiliki kemampuan untuk memulihkan kelelahan mental dan membantu seseorang mendapatkan kembali kapasitas perhatiannya. Yang kedua, di sini ada biophilia. Menurut Stephen Keller dan Edward Wilson pada tahun 1993, biophilia merupakan kecenderungan manusia untuk merasa terhubung dan memiliki terhadap alam serta makhluk hidup lainnya. Nah, baik, di sini yang ketiga ada Stress Reduction Theory atau SRT. Nah, dikembangkan oleh Roger S. Ulrich. Nah, menurut Ulrich sendiri pada tahun 1983, nah di sini tuh dia menjelaskan paparan terhadap unsur-unsur alam seperti pepohonan dan juga taman dapat membantu menurunkan tingkat stres gitu ya, memperbaiki suasana hati dan juga mempercepat pemulihan kondisi psikologis kita tuh setelah mengalami tekanan gitu. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, menurut pendapat ketiga teori tersebut, di sini tuh dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau atau RTH itu memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam menjaga kesehatan mental masyarakat perkotaan itu sendiri tentunya. Nah, keberadaan taman kota seperti Taman Kedondong dapat membantu mengurangi stres
dan juga memulihkan konsentrasi gitu ya, memperbaiki suasana hati juga, serta menyediakan ruang untuk berinteraksi sosial gitu. Nah, oleh karena itu RTH atau ruang terbuka hijau di sini tuh bukan hanya elemen-elemen cuman penghijauan kota doang, tetapi juga merupakan kebutuhan penting untuk mendukung kesejahteraan psikologis pada masyarakat urbannya itu. Sumber materi ini saya ambil dari jurnal penelitian, yaitu jurnal penelitian Rambe dan rekan-rekan pada tahun 2026 yang membahas tentang strategi positioning Masjid Al-Jabar sebagai destinasi wisatawan religi yang menunjang kesehatan mental. Lalu selanjutnya yang kedua saya ambil dari jurnal berdasarkan penelitian Supradewi pada tahun 2024. Di sini membahas ruang terbuka hijau memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan mental, seperti membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan kesejahteraan psikologis. Nah, kemudian yang ketiga saya ambil dari Raharjo Baktiar dan Dolok Saribu pada tahun 2025 melalui kajian literatur sistematis, menjelaskan bahwa penghijauan ini tuh memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental dan kemampuan kognitif. Nah, sumber yang keempat saya ambil dari Mering tahun 2025 dalam artikelnya ini tuh tentang terapi hutan ala Dayak, menjelaskan bahwa interaksi dengan alam telah lama dimanfaatkan sebagai metode penyembuhan dan pemulihan kesehatan mental. Nah, baik, di sini ada solusi ajakan melihat pentingnya ruang terbuka hijau bagi kesehatan mental. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, khususnya bagi saya sendiri, masyarakat urban di Kota Semarang, dan juga bagi kita semua masyarakat urban di Kota Semarang. Di sini saya membaginya menjadi dua sudut pandang. Nah, yang pertama ini bagi diri kita sendiri di tengah padatnya aktivitas kuliah seperti yang sedang saya lakukan ini, pekerjaan maupun rutinitas sehari-hari. Nah, kita dapat memanfaatkan taman kota seperti Taman Kedondong ini tuh sebagai tempat untuk beristirahat sejenak, terus berjalan santai, berolahraga ringan, atau sekedar menikmati suasana hijau agar pikiran kita terasa lebih fresh, plong, dan juga seger gitu ya. Nah, di Taman Kedondong ini tuh bukan hanya sebagai tempat beristirahat sejenak ataupun berolahraga dan lain sebagainya, tapi di sini di Taman Kedondong ini tuh digunakan juga sebagai para pedagang kaki lima untuk mencari nafkah, dan juga Taman Kedondong ini tuh dijadikan sebagai kalau untuk wali kota dan juga gubernur kalau ada acara atau seperti sholawatan dan perkumpulan lainnya selalu diarahkan di Taman Kedondong. Dan di sini dampak positifnya bagi diri kita sendiri dan juga masyarakat tentunya mempererat tali silaturahmi dan juga kebersamaan gitu. Nah, lalu yang kedua di sini bagi pengelola dan pemerintahan daerah, keberadaan taman ini tuh perlu banget terus dijaga melalui mungkin ya perawatan tanaman, terus melihat perawatan juga di tempat permainan anak-anak itu, dilihat aman atau tidak, sudah layak atau tidak gitu ya. Nah, di situ bukan hanya perawatan-perawatan aja yang dilihat, di situ mungkin bisa dilihat dari menjaga kebersihannya. Di sini kebersihan kan harus nomor satu gitu ya. Terus menyediakan fasilitas yang nyaman juga, serta memastikan pencahayaannya yang di sini tuh yang memadai gitu agar masyarakat merasa aman dan tertarik untuk terus berkunjung. Kalau semisal tempat gelap itu kan otomatis nanti takutnya taman itu akan disalahgunakan gitu, hal-hal yang tidak enak. Jadinya untuk masyarakat aman dan tertarik berkunjung, makanya pencahayaannya itu dikasih yang
lebih terang gitu ya, biar masyarakat ini tuh tertarik dan terus berkunjung gitu di taman ini, Taman Kedondong. Nah, dengan demikian, ruang terbuka hijau itu tidak hanya berfungsi sebagai penghias kota, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana sederhana untuk mendukung kesehatan mental masyarakat urban gitu. Nah, baik, pada akhirnya kota yang baik itu bukan hanya kota dengan banyak gedung-gedung tinggi gitu dan pusat perbelanjaan di mana-mana, kayak buat mall di mana-mana gitu, tetapi juga kota yang menyediakan ruang bagi masyarakatnya untuk memulihkan kondisi mental. Nah, Taman Kedondong ini tuh menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau sebagai sekedar pelengkap, bukan hanya sekedar pelengkap keindahan kota, melainkan kebutuhan penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis masyarakat urban. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini tuh bermanfaat dan dapat menambah kesadaran kita akan pentingnya menjaga serta memanfaatkan ruang terbuka hijau gitu. Nah, saya di sini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi urban, Ibu Kimi, sarjana psikologi, magister sains, atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama semester ini. Baik, saya Rafiska Natasha Putri Arfiana, pamit undur diri, sampai jumpa dan jangan lupa menyempatkan diri untuk menikmati ruang hijau di sekitar kita. See you.